Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru bangun tidur. Ini jam setengah 12, setengah 1 ding. Hari ini tuh hari kedua puasa, jadi masih enak banget buat tidur abis sahur. Jadi abis sahur terus sholat ya kan. Habis itu beres-beres dikit lah. Terus suami berangkat kerja, aku tidur lagi. Nah, karena jam 12 ya udah sekarang aku mau ngebersihin kamar mandi aku, habis itu mandi. Nah, karena kan lumayan nih ada panas hari ini. Nih, panas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini kamar mandinya. Mohon maaf masih berantakan. Gak terlalu kotor sih, karena kan aku memang ngebersihinnya tuh setiap hari. Ya nggak setiap hari yang ngebersihin full, nggak. Paling ngebersihinnya ya hanya di sekitar wastafel atau di kaca-kacanya gitu. Itu kaca juga tetap setiap hari ada aja jiplakan air. Kayak gini nih contohnya. Nah kan kita menggunakan wastafel kan airnya nyiprat-nyiprat tuh. Nah kayak gini juga. Dan aku baru notice ini lampu yang satu mati. Nih yang ini nih. Aku mulai bersih-bersihnya dari sini dulu. Ini tuh skincare aku, bukan skincare yang full sih. Ini cuma minyak zaitun sama toner, sama ada lip balm dan pelembab. Udah gitu doang. Soalnya aku lagi nggak suka skincarean, nggak tahu lagi males banget rasanya skincarean. Nah terus aku ngebersihin kaca nih setelah ini. Ini kaca sebenarnya aku ngebersihinnya tuh setiap hari. Karena kan setiap hari tuh pasti ada aja air yang nyipret ke kaca. Jadi kan kayak ada titik-titik air gitu kan, jadinya kan nggak enak dilihat. Jadi aku bersihin tiap hari. Dan kaca ini juga memang aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka ini kaca, nggak terlalu berfungsi ini sih sebenarnya, kayak lebih ke aksesoris ya gitulah. Kalau banyak aksesoris di rumah ya jadi makin banyak yang harus dibersihkan. Selanjutnya ini aku nyiapin chemical buat ngebersihin wastafel sama stainless. Ini sih sebenarnya bukan chemical yang keras ya. Ini cuman sabun cuci piring sebenarnya, kayak sunlight gitu. Cuman emang warnanya pink. Ya kadang aku pakai hand soap juga. Nggak mestilah seadanya sabun, kadang-kadangnya pakai sampo. Ini wastafel juga aku ngebersihinnya tiap hari. Karena ya emang kotor kan ya dipakai setiap hari. Paling sering dipakai itu kan wastafel. Cuman kalau ngebersihin aku nggak detail. Harusnya kan ini yang bagian-bagian begini nih yang di selipan-selipan itu kan pada menguning gitu ya. Itu tuh sebenarnya harusnya sih ngebersihinnya pakai chemical yang lebih keras biar gampang ngangkatnya. Jadi nggak perlu tenaga yang kuat untuk ngegosok gitu. Cuman aku kan nggak terlalu paham chemical, takutnya bukannya jadi bersih malah jadi korosi atau rusak. Habis dikasih sabun terus aku lap-lap pakai Kanebo. BTW ini Kanebo aku bawa dari Indonesia loh. Niat banget mau bersih-bersihnya. Ya sebenarnya sih emang kalau travel itu mendingan selalu bawa Kanebo ya. Kadang kan misalnya kita kemana atau ngapain gitu kan butuh yang buat lap-lap atau apa. Nah kita udah punya Kanebo-nya. Atau misalnya nih kita traveling terus ke hotel yang murah dan nggak dikasih handuk, atau misalnya kita worry sama handuknya, kita bisa pakai Kanebo kita. Tapi dengan catatan Kanebo-nya yang baru ya. Lanjut lagi ke bagian pojok sini. Ini aku bersihin temboknya dulu. Ini juga kadang berdebu guys, jadi harus dibersihin. Tapi ya aku ngebersihinnya periodik aja, nggak setiap hari. Tembok itu paling seminggu sekali gitu. Itu pun nggak semuanya, yang area kejangkau aja sama tangan aku. Yang bagian atas kalau udah kelihatan kotor aja lah baru dibersihkan. BTW guys, aku cerita sedikit nih ya. Dulu kan aku kerja gitu ya. Sekarang kan aku full di rumah, jadi IRT ceritanya. Nah, dulu aku nggak pernah nih merhatiin hal-hal detail begini. Paling ya sekedarnya aja kelihatan kotor bersihkan gitu aja. Nah, ternyata pas jadi IRT full di rumah, kok yang lihat kaca ada bercak airnya kok jelek ya. Jadi aku bersihkan. Terus ada apalagi debu dikit gitu ya di aksesoris. Jadi kok risih ya. Ya udahlah, akhirnya aku bersihkan ya, karena memang mungkin nganggur kali ya, nggak ada kerjaan. Jadi kayak hal-hal detail yang tadinya nggak pernah aku pikirkan, sekarang
jadi terlihat, nampak begitu. Tapi herannya kalau di rumah ortu sendiri nggak begini nih, aku nggak serajin ini, jarang aku bersihin tuh, hampir nggak pernah malah, kayak ngandelin ada mama. Kalian gitu juga nggak guys? Jawab di kolom komentar ya. Lanjut, ini kaca pemisahnya, aku cuma ngebersihin pakai lap aja sih, lap basah gitu, nggak perlu pakai sabun karena yang sisi luar ini itu nggak terlalu kotor. Ini tuh aslinya batap ya, dan waktu beli rumah ini itu nggak ada kaca pemisahnya, tapi kita minta pak tukang untuk nambahin kaca pemisah. Apa sih namanya, kaca pemisah atau apa sih? Aku kampungan banget ini guys, nggak tahu namanya apa, pokoknya ya kaca pemisah lah, kalian paham lah maksud aku. Nah ini yang kaca bagian dalam, karena lebih kotor jadi aku ngebersihinnya pakai sabun, nggak cuma pakai lap basah aja. Kenapa kaca bagian dalam lebih kotor? Karena di samping ini itu ada ventilasi dan itu kadang dibuka. Terus di Arab ini kan kalau lagi ada angin kencang itu biasanya bareng sama debu, jadi debunya masuk. Di samping itu juga kalau lagi mandi pakai shower gitu ya, kan kita ada pakai sampo, pakai sabun gitu. Terus air sabun sama air samponya tuh nyiprat ke kaca, jadi yang sisi dalam lebih kotor. Yang ini anti slip guys. Aku taruh anti slip di bathtub, soalnya kan aku nggak pernah berendam ya, lagi musim dingin ngapain berendam gitu ya. Terus kalau mandi takut kepleset aja, kan ini tuh licin ya kalau kena air sabun, air sampo gitu, jadi paling aman ditaruh anti slip supaya menghindari resiko terpleset. Apalagi kita kan sering pakai bathtub buat wudhu, jadi aku tuh wudhunya di sini guys, biar nggak nyiprat kemana-mana. Jadi pas aku mau wudhu, aku masuk ke bathtub ini, terus kaca pembatasnya itu aku tutup, jadi airnya nggak nyiprat kemana-mana. Makanya kan aku bisa taruh karpet di kamar mandi. Ya emang di Jordan ini kamar mandi selalu ada karpetnya sih, bukan cuma kamar mandi guys yang ada karpetnya, hampir semua ruangan itu ditaruh karpet. Ya begitulah adatnya orang Arab, banyak karpetnya. BTW guys, aku lagi ngebersihin klosetnya. Tadi kan awalnya aku siram chemical dulu, terus aku diemin, aku ngebersihin yang lain, habis itu baru ngebersihin klosetnya. Oh ya guys, di Jordan itu umumnya kloset itu nggak ada bidetnya guys. Jadi kalau kalian mau pakai bidet, kalian harus pasang kayak wastafel atau urinoir itu yang di sebelah kloset, itu yang di belakang aku tuh. Kalau nggak ada itu dipastikan nggak bakalan ada bidetnya. Soalnya di hotel-hotel di Jordan juga begitu guys, yang aku tahu ya, sependek pengetahuanku sih seperti itu. Nggak tahu kalau ternyata ada yang ada bidetnya atau mungkin dia impor sendiri gitu. Balik lagi ke karpet guys, ini karpet aku bersihinnya tuh kadang-kadang pakai sikat begini, kadang-kadang pakai vacuum cleaner. Tadi pas lagi ngebersihin lantai, baterai aku habis guys. Nggak habis banget sih, tinggal 4%. Jadi udah urgent harus di charge. Jadi aku ngebersihinnya nggak ke-record. Terus selanjutnya aku mandi. Habis itu ya udah begini nih keadaannya setelah dibersihkan. Itu kaca pembatasnya masih basah ya guys, karena aku kan habis mandi. Jadi ya aku bersihin lagi lah. Ya kali ada bercak sabunnya gitu. Kalau dari video sih nggak terlalu kelihatan bedanya ya guys, tapi kalau ngelihat aslinya mah ya jadi kelihatan lebih bersih gitu. So guys, itu tadi bersih-bersihnya aku. Terima kasih yang sudah menonton. Ma'assalameh.